aku Evi Mariani, Direktur Eksekutif Project Multatuli. Dalam hal ini bersama Adrian, kurator pameran memupuk ingatan bersama atas apa yang dirampas. Kenapa sih kita bikin pameran ini gitu ya? Jadi sebenarnya pameran ini kolaborasi antara karya jurnalistik dengan seniman, dengan 5 seniman tepatnya. Nah, karya jurnalistik yang katakanlah direspons ya, jadi menjadi inspirasi dari karya seni ini adalah karya-karya jurnalistik yang meliput perampasan lahan yang berkait dengan proyek strategis nasional. Nah, pertama kali kenapa kepikiran bikin ini, sebenarnya waktu itu Aan Mansur, direkturnya Makassar International Writers Festival, waktu pertama kali ngajak kami untuk ayo Project Multatuli kita kerja sama lagi tahun ini, tahun 2025, temanya Land and Hand gitu. Aku langsung kepikir, oh kita lagi bikin serial proyek strategis nasional yang kami plesetin jadi proyek sengsara nasional. Itu memang banyak tentang perampasan lahan. Aku langsung kepikir, oh ini cocok banget ketemu nih di sini gitu ya. MUM 2025 temanya Land and Hand. Ini sebetulnya tema yang berkesinambungan dengan tema sebelumnya, M/Othering, Mothering. Tahun lalu kita bicara soal keperawatan. Tahun ini sebetulnya karena kita lihat situasinya menjadi semakin penting untuk juga bicara soal mempertahankan dan melawan segala bentuk-bentuk penyingkiran, perampasan ruang hidup, gitu, perampasan lahan terjadi di mana-mana gitu. Tapi ini juga isu yang relevan secara global gitu. Di tahun ini kita masih genosida masih berlangsung gitu, dan itu juga bukan hanya terjadi di Palestina, terjadi di banyak sekali tempat lain gitu, di Papua dan di banyak tempat lain. Jadi saya pikir itulah kenapa kami menyebut Land and Hand ini sebagai seruan gitu, ajakan untuk bersama-sama memikirkan, membicarakan dan menggalang solidaritas untuk melawan seluruh bentuk-bentuk perampasan ruang hidup. Karena Land and Hand, cuma aku kepikirnya waktu itu gini, oh ternyata aku baru sadar bahwa karya-karya jurnalistik itu, liputan kami soal PSN itu, ketika perampasan lahan, jurnalisnya tuh datang sesudah kerusakannya terjadi. Jadi perampasannya udah terjadi, udah dibuldoser, tanahnya udah kosong. Tapi dari situ juga jurnalis-jurnalisnya itu ketemu sama narasumber-narasumber yang sering cerita tentang apa yang ada sebelum tanahnya dirampas. Jadi kita rawa-rawa busuk semua, kami susah cari air minum, karena jarang kita minum air aqua, karena sudah terbiasa dengan air alam. Masyarakat punya kebun-kebun yang di situ, bahkan sampai rumah-rumah digusur. Kira-kira kita mau bersuara ke siapa? Pemerintah kita sudah bersuara, tapi mereka tidak memihak ke masyarakat. Si handnya ini, hand dalam arti hand yang pernah merawat apa yang ada di lahan itu, udah tinggal ingatan gitu. Terus aku kepikir, kerjasama aja nih sama seniman yang punya imajinasi gitu ya, untuk menghidupkan lagi si handnya gitu ya. Sehingga kita tuh sama-sama yang ngelihat karya seninya tuh jadi inget gitu, inget juga gitu, bersama-sama warga yang dirampas itu sama-sama inget, oh ini pernah ada legenda buaya, ikan, ada pohon, ada macam-macam gitu di karya-karyanya. Aku melihat bahwa mengingat itu sebagai suatu laku radikal begitu ya, bahwa dengan mengingat kemudian kita tidak menghapus jejak-jejak yang sebenarnya itu bagian dari identitas kita, siapa kita itu. Misalnya tadi Mama cerita soal Genemo. Ketika misalnya hutan dirampas, Genemo tidak ada, maka kita akan kehilangan bahasanya, kita kehilangan ritualnya, kita kehilangan bukan hanya sumber daya, tapi hal-hal yang lebih jauh, lebih luas dan lebih dalam dari satu sumber penghidupan kita yang bernama Genemo. Maka kita akan melupakan, kita tercerabut, dan ini dampaknya panjang. Termasuk sebenarnya kita bisa saja membayangkan bahwa ini bisa menjadi sumber penghidupan kan, tapi kemudian perusahaan datang segala macam sistem yang melumpuhkan ini datang dan membuat kita percaya kita perlu mencari pekerjaan
Nah, tergantung. Jadi aku sebenarnya cuman kayak apa ya? Ya barangkali memang yang kita perlu lakukan adalah mengingat bersama-sama. Seperti apa sih koneksinya di sini antara komunitas seni dengan isu-isu sosial gitu? Bagaimana hal-hal seperti itu, ingatan-ingatan itu tentang perampasan, perlawanan terus dibangun? Karya jurnalistik kemudian menggunakan seni untuk mengamplifikasi tentu saja ada relevansinya karena saya rasa seni itu punya kekuatan untuk membawa pesan apapun termasuk jurnalistik dengan pendekatan yang lebih eksploratif secara praktek dan pendekatan yang lebih emosional secara secara rasa dan perasaan dari si seniman atau karya yang dibuat. Kemudian apakah apa yang menjadi tawaran dari karya jurnalistik berkolaborasi dengan medium kesenian? Tentu saja kalau yang menurut saya masing-masing punya kekuatan. Karya-karya jurnalistik punya kekuatan yang mengakar pada sumber, punya data yang akurat, dan itu saya rasa modal yang cukup untuk diamplifikasi lagi-lagi dengan pendekatan kekaryaan, karena karya cenderung punya muatan-muatan lain seperti muatan emosi, muatan daya sebar yang jauh lebih luas gitu. Dan saya rasa kedua hal ini kalau ketemu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih jauh mungkin daya sebarnya dan juga di waktu yang bersamaan lebih dekat kepada para pendengarnya atau pembacanya gitu. Land and Hand itu tuh di kepala saya tuh langsung saya ingat satu buku mengenai palmistry, jadi teknik membaca garis tangan, yang di dalamnya itu ada banyak sekali gambar-gambar telapak tangan tentunya gitu. Jadi ide karyanya itu dari situ gitu. Jadi waktu kemudian saya merasa bahwa saya mau menggunakan visual bentuk tangan gitu ya untuk karya ini. Tapi terus saat yang sama saya juga sadar bahwa artinya ada banyak keterbatasan dalam hal bentuk gitu, karena kalau telapak tangan itu ada bentuk spesifik gitu. Artinya ada ruang terbatas sih di mana saya akan bereksplorasi, tapi ruangnya hanya berbentuk si tangan itu tadi. Challenge-nya itu ternyata yang paling besar, karena karyanya juga banyak dan kecil-kecil, itu membuat juga potongan-potongan yang saya gunakan untuk setiap karya ini kecil-kecil banget juga, dan ternyata kalau dia digunting untuk sudut-sudut tuh mudah sekali lepas, mau lemnya sekencang apapun. Jadi itu ada banyak banget proses yang kayak menempel ulang, lepas lagi, tempel lagi, lepas lagi, gitu berkali-kali untuk bikin satu karya aja gitu. Sementara saya bikin karya banyak banget gitu. Terus yang menarik juga selama proses ini saya menyadari bahwa pameran ini akan diadakan di sebuah festival literasi gitu. Yang mana kemudian saya sadar bahwa ide karya ini berasal dari sebuah buku di mana saya mengajak saya membuat pembacaan atas garis tangan para petani, juga misalnya orang-orang yang memiliki tanah di dalam artikel itu yang dirampas oleh korporasi. Dan menariknya kemudian saya membayangkan kalau misalnya saya menjadi pembaca tangan mereka itu tadi, mereka akan kemudian kayak apa ya telapak tangannya in a way gitu kan, karena membayangkan tanah-tanah itu yang selama ini mereka hidupi sudah menumbuh gitu bersama mereka. Jadi kebetulan kok tangan-tangan mereka saya baca, ya basically karyanya kan tentang itu gitu. Tentang perampasan tanah ini kita menceritakan tentang masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang gitu. Jadi kalau karya kita yang kita lihat itu kan ada warnanya, ada kuning, hijau, dan coklat. Yang kuning itu masa lalu di zaman keemasan, bahwa mereka dengan sukacitanya begitu banyak buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, apa yang tumbuh di sana, segala macam aliran air dan sebagainya gitu kan. Tapi kesininya mulai ada sedikit perampasan, mulai menghijau lah gitu. Makanya ada di karya kita itu ada tangan-tangan yang merampas, tapi juga ada tangan-tangan yang menjaga gitu kan. Jadi saling adu, tapi ya gitulah intinya ya. Jadi nah kalau yang coklat itu menggambarkan harapan yang hilang sih gitu. Jadi begitu itu nggak ada, si buaya yang tadinya menjadi tokoh
atau apa yang menjadi nenek mereka hilang segitu kan. Terus kapal-kapal juga perahu yang biasanya mereka gunakan untuk transportasi atau untuk penyiaran hidup mereka juga jadi hilang segitu gitu. Jadi kita mencoba untuk menceritakan itu melalui rajutan kita dalam 3 masa. Aku merespon itu dengan karya gambar yang meletakkan perempuan menggunakan baju merah gitu dengan posisi seperti salib, karena di situ kan salib ini didirikan sebagai tanda perlawanan bahwa itu tanah yang sakral gitu kan. Jadi aku merespon itu. Bagaimana tetap foto itu tetap sampai pesannya, bagaimana karyaku tidak merubah kisah yang sebenarnya ada di situ. Jadi saya menggunakan teknik menyulam karena di lokasi itu sebenarnya sudah gersangnya kosong, sudah tertutupi oleh debu-debu pabrik. Jadi saya memberikan sentuhan jahitan warna-warni, bagaimana kita menumbuhkan kembali warna yang seharusnya ada di sana, dan saya menumbuhkan yang hijau-hijau, bagaimana warna seharusnya dari foto itu ada, saya menambahkan lagi lah warna situ. Permainan bola tangkas yang di pasar malam itu kan kita diberikan pengunjung tuh diberikan sebuah bola, lalu diberikan target-target, misalnya targetnya itu ada pilihan-pilihannya, ada yang zong, ada yang juara 1, juara 2, atau juara 3, hadiah-hadiah besar. Nah itu aku mikir target-target itu aku ubah sebagai pilihan-pilihan yang baik dan yang buruk. Nanti pengunjung pameran bisa memilih, bisa melemparkan bola-bola yang aku bilang itu bola kuasa untuk melemparkan ke mana nih pilihannya, mau yang baik atau yang buruk, seperti itu. Yang di sini karyanya Julia Akhir, yang di belakang teman-teman karyanya Julia Gabunda Buntur, seniman dari Makassar. Yang ini karyanya Dian Suci. Ketika karya-karya ini direspon, pasti ada kekasan-kekasan tersendiri itu dari masing-masing seniman ini. Karena kan seniman-seniman ini juga dari berbagai macam media juga ya. Jadi banyak, ada yang lukisan, ada yang bentuknya instalasi, ada yang bentuknya kolase, ada yang bentuknya rajutan, ada yang bentuknya sulaman. Jadi yang menariknya adalah karya-karya jurnalistik ini direspon sehingga seperti menghasilkan satu pemahaman baru dan imajinasi baru gitu bagi para orang-orang yang kemudian melihatnya. Teman punya kuasa. Siapa? Oh, teman-teman misalkan mau memberantas korupsi. Kira-kira apa lambang korupsi di sini? Tikus. Lempar tikus. Nah, nanti teman-teman bisa karena dia kan seorang seniman kolase, jadi dia banyak membuat gambar. Jadi makanya dia kemudian membuat kolase berbentuk tangan. Kolase itu gambar-gambar yang dia potong-potong, bisa dari potongan majalah, lalu dia jadikan satu hingga menjadi satu karya baru. Dia membayangkan dia menjadi orang-orang yang ada di dalam artikel tersebut. Lalu dia membuat 3 buku, bentuknya buku harmonika. Aku Dina dari Jakarta, sekarang lagi jadi pekerja swasta salah satu perbankan. Kesannya kali ya, jadi kesannya tuh adalah semua yang kita rampas secara cepat, tumbuhnya tuh lama atau sembuhnya lama. Jadi untuk sesuatu yang instan, apa yang harus dibayar tuh kalau lihat dari yang udah ditampilin di sini butuh waktu yang lama dan mungkin gak bakal balik kayak semula. Itu kesan yang aku tangkap ya dari apa yang pameran ini yang udah dilihat. Saya Riri Riza, sedang berada di dalam sebuah pameran seni dengan tema yang dalam pandangan saya sangat kritis dan manusiawi melihat persoalan lingkungan terkait dengan politik pembangunan kita atau
motivasi pembangunan kita hari ini. Seniman-seniman muda yang berkarya dengan komentar yang kuat, dengan nilai seni yang tinggi, craftsmanship yang menurut saya sangat memukau, tetapi membuat kita merenung. Saya pikir ini adalah satu hal yang sangat penting, dan saya harapkan teman-teman muda yang hadir bisa mulai berpikir lagi tentang berbagai aspek perubahan dalam kehidupan kita di waktu yang katanya sangat sadar lingkungan ini. Saya di sini merasa saya melihat kampung-kampung di desa-desa di Bantaeng yang sangat menderita setiap kali ada mobil listrik lewat di depan saya. Jadi ini adalah sebuah ironi yang berhasil dipicu ketika datang dan menikmati atau mengamati pameran memupuk ingatan bersama.